Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Christina Ribas, NIM 22104 17808, kelas F1 konversi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, dosen Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS yang diadakan tanggal 28 Oktober 2023. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan bagaimana barang jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen, dan dapat diartikan pula sebagai kerangka kerja sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen atau perilaku konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan baik. Para pemasar harus memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasaran dapat merancang strategi pemasaran dengan lebih baik. Terdapat model perilaku konsumen yang digambarkan oleh Kotler dan Killer sebagai berikut: rangsangan pemasaran, produk dan jasa, harga, distribusi, komunikasi, psikologi konsumen, motivasi, persepsi pembelanjaan, memori, proses kebutuhan pembelian, pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Rangsangan lain, ekonomi, teknologi, politik, budaya, karakteristik konsumen, budaya, sosial, pribadi, keputusan pembelian, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk? Pertama-tama didefinisikan, budaya adalah seluruh kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang dipelajari dan membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Kita mengunjungi daerah atau negeri lain, kita menjadi sadar bagaimana budaya telah membentuk perilaku kita sendiri. Para pemasaran harus mempelajari budaya tertentu di pasar-pasar potensial yang menjadi target mereka untuk menentukan apa produk-produk mereka akan dapat diterima para anggotanya. Misalnya ekskulturasi yang memahami tentang budaya sendiri, dan akulturasi yang memahami tentang budaya baru atau asing. Bahasa dan simbol juga merupakan suatu cara berkomunikasi yang efektif dengan audiens mereka. Para pemasar harus menggunakan sebagai simbol yang tepat untuk menyampaikan citra atau sifat-sifat produk yang diinginkan. Simbol-simbol ini dapat verbal atau non-verbal.
Yang keempat, soal kasus. Satu itu pengaruh promosi diskon. Yang pertanyaannya, seorang konsumen awalnya tidak berencana membeli produk deterjen saat masuk Indomaret. Namun ia melihat ada promosi 30% untuk produk deterjen tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli produk tersebut meskipun awalnya tidak ada dalam daftar belanjanya. Apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut? Yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut adalah itu promosi 30% pada produk deterjen mempengaruhi dan mendorong keinginan konsumen untuk berbelanja. Bagaimana peran promosi diskon dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Promosi diskon memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berikut adalah beberapa cara di mana promosi diskon dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang pertama itu meningkatkan daya tarik produk. Diskon dapat membuat produk atau layanan lebih terjangkau bagi konsumen. Ini membuat produk tersebut lebih menarik dan dapat menggoda konsumen untuk membelinya. Diskon sering kali membuat konsumen merasa bahwa mereka mendapat nilai lebih dari uang yang mereka keluarkan. Yang kedua, mengurangi hambatan finansial. Diskon dapat mengurangi hambatan finansial yang mungkin menghalangi konsumen dari pembelian. Misalnya, diskon besar pada barang-barang mahal dapat membuat lebih terjangkau dan mendorong pembelian. 3. Menarik konsumen baru. Promosi diskon yang terlihat oleh konsumen yang belum pernah membeli dari bisnis sebelumnya dapat membantu dalam menarik konsumen baru. Diskon bisa menjadi dorongan cukup besar untuk mencoba produk atau layanan baru. Apakah konsumen cenderung membeli produk lain sedangkan diskon meskipun sebelumnya tidak direncanakan? Ya, konsumen sering cenderung membeli produk lain yang sedang diskon meskipun tidak direncanakan. Fenomena ini dikenal sebagai pembelian impuls atau impulse buying. Kasus yang kedua, pengaruh lokasi produk. Seorang ibu memasuki Indomaret dengan tujuan membeli susu anaknya. Namun saat berada di dekat kasir, ia melihat rak permen dan coklat yang strategis diletakkannya. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli beberapa permen untuk anaknya. Mengapa lokasi produk penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Lokasi produk adalah faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena itu memiliki dampak langsung pada kenyamanan, keterjangkauan, dan ketersediaan produk. Berikut beberapa alasan mengapa lokasi produk berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 1. Kemudahan akses. Ketika produk atau toko terletak dengan mudah diakses, konsumen lebih mungkin untuk membelinya. Jarak, transportasi, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai produk memainkan peran penting dalam keputusan pembelian. Semakin mudah konsumen bisa mengakses produk, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli. Yang kedua, keterjangkauan. Lokasi juga berpengaruh pada keterjangkauan produk. Ketika toko atau produk berada di dekat konsumen,
biaya transportasi atau waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat tersebut lebih rendah. Ini dapat membuat harga produk tampak lebih terjangkau. 3. Persepsi nilai. Lokasi produk dapat mempengaruhi persepsi nilai. Produk yang dijual di lokasi yang lebih eksklusif atau bergensi untuk memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi konsumen mungkin lebih cenderung untuk membelinya karena mereka menganggap lebih berharga. Apakah penempatan produk di dekat kasir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan? Penempatan produk di dekat kasir yang dikenal sebagai checkout impulse item atau checkout line marketplace adalah strategi yang sering digunakan dalam retail untuk meningkatkan penjualan dan nilai efektif. Bagaimana peran impulsif buying dalam kasus ini? Pembelian impuls adalah keputusan pembelian yang diambil secara spontan dan tanpa perencanaan sebelumnya dalam konteks lokasi produk. Peran pembelian impuls sangat relevan karena lokasi produk dapat mempengaruhi sejauh mana konsumen tergoda untuk melakukan pembelian impuls. Kasus ketiga, pengaruh brand ambassador. Indomaret baru saja mengadakan kampanye promosi untuk produk minuman terbaru mereka dengan menggunakan seorang selebriti terkenal sebagai brand ambassador. Seorang remaja memutuskan untuk membeli produk tersebut karena ia adalah penggemar berat dari selebritis tersebut. Bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap keputusan produk? Brand ambassador atau duta merek adalah individu yang dipilih oleh sebuah merek atau perusahaan untuk mewakili dan mempromosikan produk atau layanan mereka kepada khalayak. Peran brand ambassador sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk. Berikut adalah beberapa kunci yang dimainkan oleh brand ambassador. Yang pertama, menggambarkan nilai merek. Brand ambassador tidak hanya mengenal merek, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, identitas, dan kepribadian merek tersebut. Dengan cara ini, mereka membantu calon pembeli untuk lebih memahami apa yang merek tersebut direpresentasikan. 2. Mendorong kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada merek ketika ada wajah yang terkait dengannya. Dengan menjadi wajah dari merek tersebut, brand ambassador dapat membantu dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka promosikan. Yang ketiga, mengkomunikasikan pesan merek. Brand ambassador membantu dalam menyampaikan pesan merek secara konsisten dan kuat. Mereka menggambarkan pesan merek dengan cara lebih personal dan meyakinkan daripada iklan biasa. Yang keempat, menghubungkan dengan konsumen. Brand ambassador sering memiliki basis penggemar mereka sendiri dan pengikut setia di media sosial atau di luar sana. Mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antar merek dan konsumen, merespon pertanyaan, memberikan informasi, dan berinteraksi dengan audiens. Yang kelima, mengekspresikan konsumen dengan memiliki seseorang yang dihormati atau terkenal sebagai wajah dari merek. Konsumen sering merasa terinspirasi untuk membeli produk atau layanan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa jika brand ambassador menggunakan produk tersebut, itu harus berkualitas tinggi.
Apakah konsumen membeli produk hanya karena pengaruh selebriti atau faktor lain? Ketika konsumen membeli produk karena pengaruh selebriti, ini adalah salah satu contoh dari apa yang sering disebut sebagai endorsement atau celebrity endorsement. Meskipun pengaruh selebriti dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, pembelian produk seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen antara lain, yang pertama itu kualitas produk. Kualitas produk adalah layanan. Kualitas produk atau layanan adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Meskipun selebriti dapat mempromosikan produk, konsumen akan mempertimbangkan apakah produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan nilai yang diharapkan. Yang kedua, harga. Harga produk adalah faktor kunci dalam keputusan pembelian. Konsumen akan mempertimbangkan apakah mereka mampu membeli produk tersebut dan apakah harga tersebut sebanding dengan manfaat atau kualitas produk. Yang ketiga, kepercayaan merek. Kepercayaan terhadap merek atau produsen juga berpengaruh besar dalam keputusan pembelian. Konsumen akan cenderung membeli produk dari merek yang mereka kenal dan dipercayai. Yang keempat, rekomendasi teman dan keluarga. Rekomendasi dari teman, keluarga, atau orang lain yang mereka percaya seringkali memiliki dampak yang besar pada keputusan pembelian. Meskipun selebriti mungkin mempengaruhi konsumen, rekomendasi dari orang-orang yang dikenal lebih personal dan kuat. Yang kelima, ulasan dan testimoni pelanggan. Ulasan produk dan testimoni pelanggan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen sering mencari ulasan dan pengalaman orang lain sebelum memutuskan untuk membeli. 6. Kebutuhan dan persepsi pribadi. Kebutuhan dan persepsi pribadi konsumen juga memainkan peran penting. Produk harus memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketujuh, promosi dan penawaran. Diskon, penawaran khusus, dan promosi lain dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen mungkin membeli produk karena ada penawaran yang menguntungkan. Bagaimana cara menilai aktivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador? Menilai efektivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador adalah langkah penting untuk memastikan bahwa investasi dalam pemasaran tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa cara menilai efektivitas kampanye yang melibatkan brand ambassador. 1. Tujuan dan KPI. Tentu tujuan kampanye secara jelas didefinisikan. Key Performance Indicator yang relevan. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Misalnya, apakah tujuannya adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau menghasilkan interaksi di media sosial. 2. Pemantauan penjualan. Jika salah satu tujuan kampanye adalah meningkatkan penjualan, pantauan peningkatan penjualan selama dan setelah kampanye. Bandingkan data penjualan sebelum dan sesudah peluncuran kampanye. Pastikan untuk mengidentifikasi apakah ada peningkatan yang dapat diatribusikan langsung ke kampanye dengan bantuan brand ambassador. Yang ketiga, analisis kode diskon atau tautan afiliasi. Jika brand ambassador mempromosikan produk dengan kode diskon atau tautan afiliasi, analisis penggunaan kode atau tautan tersebut dapat memberikan wawasan tentang kontribusi brand ambassador terhadap penjualan atau lalu lintas situs web. 4. Survei dan riset konsumen. Lakukan survei atau riset konsumen untuk mengukur
Apakah kampanye dan keterlibatan brand ambasador telah menciptakan dampak positif pada persepsi merek dan niat pembelian konsumen? Tanyakan kepada konsumen apakah mereka lebih cenderung membeli produk karena pengaruh brand ambasador. 5. Analisis media sosial. Tinjauan data media sosial terkait dengan kampanye termasuk jumlah pengikut baru, tingkatkan keterlibatan dan tampilan. Monitor apakah ada peningkatan dalam aktivitas media sosial sehubungan dengan kampanye. 6. Analisis berita dan publikasi. Tinjauan liputan media dan publisitas dihasilkan oleh kampanye melibatkan brand ambasador. Apakah kampanye tersebut mendapatkan perhatian positif di media? Ini dapat menjadi indikator bahwa kampanye mencapai audiens yang lebih luas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.